semua, perkenalkan, namaku Akira. Di sini aku akan berbagi pengetahuanku seputar berbahasa Inggris. I hope we will get along in the future. Eits, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, pernah nggak kalian dengar orang yang ngomong gini ke kalian saat berbahasa Inggris? Ih, so Inggris. Ih, apaan sih? Grammar aja masih salah. Pasti kesel dan jengkel banget ya kalau didengar. Eits, mending gak usah didengerin. Jadikan aja sebagai penyemangatmu untuk belajar. Kamu tahu nggak, ada banyak keuntungan dari belajar berbahasa Inggris. Seperti meningkatkan potensi kerja, dapat menikmati karya sastra, film berbahasa Inggris. Yang paling keren, kalian mudah mendapatkan teman dari luar negeri. Yosh, sekarang ayo kuatkan tekadmu dan kobarkan api semangatmu. Components of language, atau yang kita bisa sebut dengan unsur bahasa, terdiri dari phoneme, morpheme, word, phrase, clause, dan sentence. Semua ini akan kita pelajari nantinya. Namun, pertama, mari kita bahas apa itu bahasa. Bahasa atau yang di dalam bahasa Inggrisnya language adalah cara penyampaian suatu informasi. Berbahasa juga tidak harus dalam bentuk ucapan atau verbal, namun bisa juga dalam bentuk nonverbal atau yang kita bisa lihat dengan bahasa isyarat. Nah, mari kita masuk lebih dalam ke dalam materi. Yang pertama, kita akan menemukan phoneme atau komponen terkecil bahasa yang tidak bermakna. Nah, komponen ini terdiri dari huruf-huruf alfabet seperti A, B, C, D, sampai Z. Yang kedua yaitu morfem, yaitu kata dasar dan imbuhan. Morfem tersendiri terdiri dari dua, yaitu free morphem and bond morphem. Apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama, free morphem atau singkatannya FM. Ciri-cirinya dapat berdiri sendiri dan merupakan kata dasar, yaitu root word. Yang kedua, bond morphem atau yang disebut dengan BM. Memiliki ciri-ciri tidak berdiri sendiri dan merupakan kata imbuhan. Nah, tahukah kalian bahwa imbuhan tadi terbagi lagi menjadi dua, yaitu prefix dan suffix. Sekarang, mari kita lihat ke contoh dan pembahasan dari prefix dan suffix. Apa itu? Mari kita lihat. Dari sini, kita mempunyai kalimat kesedihan atau sadness. Nah, kita lihat di sini, kesedihan. Di situ memiliki kata root word, yaitu sedih. Dan memiliki kata imbuhan ke dan an di depan dan belakang. Nah, kita bisa lihat di situ, kalau di depan namanya prefix, tapi kalau imbuhan di belakang namanya suffix. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Sadness atau kesedihan tadi. Sad merupakan kata dasar atau root word. Dan yang kedua itu ada suffix di belakangnya. Ness. Contoh kedua ada unhappy. Unhappy tersendiri memiliki kata dasar yaitu happy. Un di depan itu berfungsi sebagai prefix atau kata imbuhan. Yang kedua, love. Di belakangnya ada suffix atau kata imbuhan juga. Dan di depannya ada root word, kata dasar. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Materi yang ketiga adalah word. Komponen terkecil bahasa yang bermakna dan berkelas kata. Apa itu? Nah, ini contohnya. Silakan dilihat ya. Bagian keempat, frasa adalah rangkaian kata yang bermakna. Dan ini tidak berpola subjek plus verb. Bisa kita lihat terdiri dari M dan H, yaitu modifier dan head. Modifier di sini adalah hal yang menjelaskan dan head di sini adalah hal yang dijelaskan. Mau tahu bagaimana? Mari kita lihat contohnya. Di sini kita mempunyai kalimat handsome boy. Cowok ganteng.
Jadi, modifier di sini adalah penjelas had dan had adalah hal yang dijelaskan oleh modifier. Dan seperti yang kita lihat di sini kita punya had handsome boy. Nah, arti handsome boy tadi kan cowok ganteng, cowok dan ganteng. Nah, di sini kita punya had dan modifier. Had di sini yang mana? Modifier di sini yang mana? Handsome adalah modifier. Dan had itu boy. Kenapa begitu? Boy atau laki-laki tadi dijelaskan bahwa dia adalah seorang yang tampan dari kalimat handsome tadi. Nah, bagaimana? Mudah kan? Ingat, di bahasa Indonesia, had letaknya di depan dan modifier letaknya di belakang. Sedangkan di bahasa Inggris, sebaliknya. Had-nya letak di belakang dan modifiernya letak di depan. Klausa atau rangkaian kata yang bermakna dan berpola subjek plus verb. Klausa itu dibagi menjadi dua, yaitu main clause dan sub clause. Main clause yaitu induk kalimat, dapat berdiri sendiri, dan sub clause adalah anak kalimat, yakni tak dapat berdiri sendiri. For the example, we have I cry because you go. I cry itu main clause dan because you go itu adalah sub clause. Kenapa kita tahu because you go itu sub clause? Karena dia memiliki kata konjungsi. Nah, di situ kita punya because yaitu karena. Dan kenapa kita tahu I cry di situ main clause? Karena di situ jelas dan terdiri dari subjek dan verb kata kerja. Oke, yang terakhir 6 sentence, yaitu kata yang bermakna sempurna yang berminimal berpola subjek plus verb dan diakhiri dengan tanda baca, mau itu tanda seru, tanda tanya, titik, koma, dan lainnya. For the example, we have I study in your room. Dan do you study in my room? Di situ kita tahu itu kalimat karena diakhiri dengan tanda baca, titik, dan tanda tanya. Nah, bagaimana? Mudah bukan berbahasa Inggris? Jangan khawatir jika kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya, kalian akan mudah mendaki ke bagian yang lainnya. Thanks for watching.